lantunan zikrullah, tidak ada satupun yang berbicara melainkan memfokuskan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan supaya kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, Bahar Jodi Kamalian, Jud lana bil ghufran. Semuanya, ibu-ibu semuanya. لا تخايب رجيه تحت بابك لاجي، لم يزال بالناجي قائلا يا حنان، لا إله إلا الله، لا وخديجة أمي والبتول الخدمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا بني هاشم عند من هو قائم بالعبادة سحران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، لا يشك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرق سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله،
ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق سيدنا محمد يا سلام سلمنا والحاضرين والمؤمنين والمستمعين بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segenap kaum muslimin, muslimat, para pendamba rahmat Allah, para pengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para habaib, para romo, yai, para asatid, para guru-guru ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, dan selalu kita doakan khususnya Mbah Kurdi Musleh dan juga Kiai Muhammad Ali Suhadi, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Kiai Abdul Rahman Rahim, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Zikir, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Haji Zainuri, Al-Ustaz Samhadi, beliau adalah ketua panitia ta'aruf se-Sukaraja, dan kepala desa serta hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada adindah kami Al-Habib Husain Al-Gadri yang mendampingi kami pada saat dan kesempatan ini, dan juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh para panitia se-Sukaraja yang pada pagi hari ini telah mengundang kami untuk menghadiri acara ta'aruf se-Sukaraja. Semoga para panitia selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama jenengan selalu berada di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada para sahabat Banser yang sejak kemarin pagi dari kota Ketapang, dari kota Ketapang menuju ke Kendawangan sampai berada di tempat ini yang telah menemani kami. Semoga Banser beserta jajaran dan ketuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam menjaga bumi Indonesia, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada saat ini selalu tercatat sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih kami pula kepada Abah Uun yang telah menempatkan kami di kediamannya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga juga diberikan keberkahan oleh Allah, dan juga adik-adik kami dari tim hadrah yang mungkin sejak tadi pagi telah menghibur rohaniah kita. Semoga mereka semuanya menjadi pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat serta adik-adik dan anak-anak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja puji syukur. Pada kesempatan ini kita awali tausiah ini dengan zikrullah, dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala,
dengan mengesahkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semua ini tidak terlepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang hadir ini, ma ladaina illa raqibun wa atid. Tidaklah di antara kita semua yang hadir pada saat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala terus tetap mengutus para malaikat-malaikatnya untuk mencatat daripada amal kebajikan kita dan amal keburukan daripada manusia yang dilakukan oleh mereka. Namun harapan kita pada pagi hari ini telah kita awali lembaran amaliyah kita di hari yang penuh barakah ini dengan mengagungkan zikir kepada Allah. Apalagi Bapak Ibu, zikir yang tadi kita baca itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, bacaan, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdahnya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, mengharapkan daripada ridha Allah, mengharapkan daripada pujian Allah, maka orang tersebut jikalau dia mati dalam keadaan ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian para ulama juga mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah likulli harfin hasanatun liman quri'alah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap hurufnya akan memberikan satu kebaikan. Di dalam keterangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda, sepupu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah murid Nabi Muhammad, dan beliau termasuk adalah kalangan ulamanya para sahabat pada waktu itu. Apa yang beliau sampaikan, barang siapa yang satu harinya satu kali saja mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kali dia membaca dengan hati yang tulus kepada Allah, maka setiap huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berjumlah 24 huruf, maka setiap hurufnya akan menghapuskan dosa-dosa bagi yang mengucapkannya. 1 jam per huruf dosa kita diampunkan, Pak. Bapak Ibu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa jenengan, dosa kita semuanya ini Allah ampunkan sesuai dengan hitungan jarum jam. Berapa jumlah hitungan jam? Ada 24 jam. Maka dosa-dosa kecil kita akan diampunkan oleh Allah sebanyak hitungan jarum jam. Alhamdulillah. Pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi ala tariqah Sada Ali Ba'alawi, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan beliau adalah guru daripada guru-guru kami. Di antaranya beliau adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ini ulama besar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan apa? Di dalam kitab tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi a'mali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Wa qalu bala ya Rasulullah. Zikrullah. Ini sahabat pada waktu duduk bersama Nabi Muhammad. Di antaranya hadis ini datangnya dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu wa arda. Abi Darda sahabat Nabi yang langsung mendengar daripada ucapan lisan mulia Rasulullah, karena Rasulullah berucap sesuai dengan perintah Allah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Hai semua sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan, aku memberikan nasihat kepada kalian, paling bagusnya, paling baiknya amalan yang kalian kerjakan selama hidup kalian di atas permukaan bumi ini. Dan amalan ini dapat membersihkan jiwa dan ragamu, menjernihkan hatimu, memberikan refleksi kepada rohaniamu. Dan amalan ini, jikalau kalian melakukannya, jikalau kalian mengamalkannya, akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan ini lebih utama daripada kalian memusuhi, memerangi musuh-musuh kalian, kalian memerangi mereka dan mereka memerangi kalian. Maka pada para sahabat itu bertanya-tanya, di antara satu dengan yang lain saling toleh menoleh. Mereka ini merasa takjub, merasa heran, merasa histeris. Amalan apa itu ya Rasulullah? Kok hebat, kok bisa demikian mulianya? Maka Nabi hanya mengeluarkan satu kalimat dari lisannya, zikrullah. Kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang yang mendengarkan itu bertanya dari sahabat Abdullah ibn Bushrin. Ini orang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin." Berikan aku nasihat tentang amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah, dan Allah akan selalu lebih dekat kepadaku. Maka Nabi Muhammad menunjuk kepada lidahnya. Ditunjuk lidahnya oleh Rasulullah. La yazalu lisanuka rattaban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu kau basahi untuk banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa Bapak Ibu? Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini adalah termasuk zikir yang paling utama. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang bukan dikarang oleh manusia, yang bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, tetapi sumbernya langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini di atas lidah kita, yang setiap hari minimal kita harus membacanya Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak lupa, karena setiap kalimat zikir itu disandingkan dengan kalimat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir menurut keterangan para ulama adalah bagian daripada pujian kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, salawat adalah pujian daripada
Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara zikir dan salawat ini tidak akan pernah bisa untuk dipisahkan. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad yang tadi telah kita dengarkan lantunan qasidah pujian daripada tim hadrah yang begitu indah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Membaca salawat ya kepada Rasulullah. Ini salawat Bapak Ibu para jenengan yang dirahmati Allah, adalah amalan yang kita tidak perlu kepada guru. Beda dengan kita mengamalkan daripada wirid-wirid yang ada. Salawat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Habib Hasan Baharun, salah satu daripada guru kami. Apa yang beliau sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu 'alan nabi syaikhu man la syaikhalah. Salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah guru bagi kita yang tidak memiliki guru, Pak. Jadi jangan tidak perlu repot kalau di akhir zaman seperti ini, dalam situasi kondisi yang mungkin belum kondusif seperti ini, kita bertanya, Habib, Yai, apa amalan yang paling baik setelah Al-Quran dan zikir? Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Syaikhu, solawat itu adalah guru, man la syaikhalah, bagi orang yang tidak memiliki guru. Apalagi jenengan sudah punya guru, sudah punya ikatan iltibat kepada kiai, itu jauh lebih baik lagi. Meminta amalan secara talaqi itu jauh lebih utama. Ini kita gak punya amalan lain,
Mau sholat tahajud ratusan rakaat mungkin berat. Mau puasa Senin Kamis mungkin sibuk. Mau puasa dawam mungkin terlalu banyak pekerjaan. Maka yang paling mudah di akhir zaman ini adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan adimis salata ala Nabi Muhammadi. Senantiasalah selalu kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Dan solawat kita ini pasti diterima, Pak. Tidak mungkin ditolak oleh Allah dalam kondisi yang baik. Yang penting solawatnya bukan di saat bermaksiat. Katanya diterima semua solawat, Beb, dalam kondisi apapun. Kalau maksiat gimana? Ya kalau maksiat gak diterima solawatnya. Bahkan itu solawatnya bisa haram, Pak. Kalau lagi maksiat, lagi minum minuman keras, lagi judi sambil solawat, ya haram hukumnya. Dalam kondisi yang bagaimana, Habib? Dalam kondisi yang baik. Ibu-ibu, Bu, jenengan sehat? Weekend, hari Ahad ya, pada libur semua, betul? Saya masuk ke Sukaraja nih, Pak. Ini seperti kota, Pak. Ramai betul. Kalau saya perhatikan satu persatu wajahnya ini, dari mulai bapak-bapak dan ibu-ibunya, orang kaya semua di sini. Insya Allah bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Yang selalu baik kepada sesama. Karena setiap rumahnya ini punya toko semua. Ini kalau zakat mal ini gimana ini? Akhir tahun ini Mak Yai gimana Pak Yai? Luar biasa. Ya. Bu, saya senggol dulu ibu-ibunya ya. Ibu-ibu ini kalau nggak dilihat bisa ngerajuk dia. Ibu, sehat jenengan? Sudah sarapan? Hari ini ada yang bertengkar nggak dengan suaminya? Alhamdulillah. Bu, semangat. Ya Ahlal Watan. Hafal tak lagu Ya Ahlal Watan? Hafal? Masya Allah. Begini ibu-ibu mungkin bertanya, Pak Habib, saya kan setiap bulan pasti halangan, ada lampu merah. Tentunya saya nggak boleh sholat, Habib. Saya nggak boleh puasa Senin Kamis. Saya nggak boleh memegang Al-Quran, baca Al-Quran. Dan saya nggak boleh dekat-dekat dengan suami, Beb. Dekat dengan suami boleh nggak? Hanya dekat-dekat? Boleh. Yang nggak boleh itu hubungan biologis. Ya, Bu, dari rambut sampai ke pusar boleh. Dari pusar sampai ke kaki yang nggak boleh. Paham? Lagi halangan Habib, lagi haid, apa amalan yang harus kami lakukan? Baca solawat. Solawat apa, Beb? Yang ibu hafal apa? Solawat Maryam, solawat Al-Bushra, solawat Tibbiyah, solawat Ibrahimiyah. Solawat yang terpopuler apa, Habib? Yang biasa dibawa oleh tim hadrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Terus suara ibunya yang angkat dulu, Bu. Yang nggak baca sholawat berarti belum sarapan. Yang lemes berarti belum dapat setoran dari suaminya. Wa dawaiha
شفائها وآله وصحبه. Coba ibu-ibu Sukaraja, suaranya kok masih melempem nih, semangat ibu sholawat kan? Sama-sama. Allah ala Muhammadin tibbil wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu sholawat. Itu sholawat tibbil qulub, untuk pengobat hati, penghilang galau, menyirnakan segala hal-hal yang tidak enak dalam hati kita, obat sumpah. Banyak baca sholat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya Sittud Durar, beliau mengatakan apa Pak? Sholatan, satu sholawat Pak, yang jenengan baca Pak, sampai cukup membaca sallallahu alaihi Muhammad. Satu salawat sampai baca, salatan yattasilu, akan menyambung ruhul, yaitu ruh musalli, bagi mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi orang yang rajin baca salawat itu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Sittud Durar Maulid Al-Habsyi itu, beliau katakan apa? Orang yang selalu membaca salawat, ruhnya Nabi Muhammad SAW dengan ruhnya akan ada keterkaitan, akan ada ikatan. Makanya orang yang selalu baca salawat itu hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dan tidak tampak di wajahnya itu kesumpekan-sumpekan yang bersifat duniawi Pak. Maka rajin kita ini baca sholawat, jangan kita medit, jangan kita pelit. Banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat ini adalah sebagai pembuka daripada pintu rahmat. Siapapun di antara manusia yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, tanpa melalui wasilah Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah masuk di dalam pintu rahmat Allah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi wasilatul uzmah, yang paling dekat hamba itu kepada Allah adalah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad, qul, katakan. Ini kalau dalam bahasa kitabnya, qul ini adalah fi'lun amr, dari kata qala yaqulu qawlan. Qul fi'lun amr, kalimat perintah. Yang memerintahkan adalah Allah, yang memerintahkan adalah Allah. Ibu, yang memerintahkan adalah Allah. Allah perintahkan kita. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakan, sampaikan, in kuntum, jikalau mereka semuanya, kalian semuanya, kata Allah, tuhibbunallah, ingin atau kalian itu mengaku cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Yang menyuruh kita untuk ikut kepada Nabi Muhammad siapa, Pak, Bu? Bapak Ibu, yang menyuruh kita untuk ikut kepada Nabi Muhammad siapa? Allah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka itu cinta kepadaku, maka ikuti dirimu. Baru Allah katakan yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai mereka. Jadi kalau kita enggak ikut Nabi Muhammad, kalau kita enggak memilih jalan Nabi Muhammad, kita berjalan sendiri-sendiri tanpa melalui satu pintu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil kita akan dapatkan rahmat dan ampunan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini adalah pintu yang paling cepat untuk mengantarkan kita ke hadirat Allah, dalam artian semua urusan dunia akan dipermudah oleh Allah melalui pintu yang bernama Muhammad dengan salawat kita kepada beliau. Makanya salawat ini dikatakan tadi hatman biduni taraddudi, pasti diterima dan tidak mungkin ditolak oleh Allah. A'maluna, adapun amal-amal kita, bainal qabuli wa raddiha, tergantung diterima atau ditolaknya. Illa salata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Ibu, cinta dengan Rasulullah? Cinta dengan Rasulullah? Apa harapan kita kepada Nabi Muhammad? Harapan kita yang tadi saya bawakan, wa kirimil arwah minna, ya Allah, muliakanlah roh-roh kami, muliakan roh-roh kami, agar nanti kita ini mati, kita ini wafat, bisa masuk di dalam rombongan barisan Nabi Muhammad. Biliqa khairil anam. Sebelum kita wafat, ini roh kita di saat keluar, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan kita sehingga kita terbebas dari jeratan sakaratul maut. Wablighil mukhtara'anna, dan sampaikan segala harapan-harapan kami berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablighil mukhtara'anna min salatin wa salam. Harapan kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, berkah wasilah salawat dan salam kepada beliau baginda Rasulullah. Cinta apa tidak dengan Nabi Muhammad? Bapak-bapak rindu dengan Nabi Muhammad? Rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Maka kalau kita kepengen bertemu dengan Nabi Muhammad yang watan, maka wa manama, baik secara terang-terangan atau melalui mimpi, maka bersihkan hati dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa tidak ini? Lanjut apa tidak? Sampai jam berapa Ibu? Sampai jam 2. Saya mau tanya dulu, bapak-bapak kuat mendengarkan tausiah sampai jam 2? Ibu-ibu tahan mendengarkan tausiah sampai jam 2? Jarang saya lihat laki-laki tahan daripada perempuan mendengarkan tausiah. Ya Bu? Bu, masih semangat?
Ya kita padang bulan dulu ya. Hafal padang bulan? Wah di sini kan banyak ada sahabat-sahabat Banser ya. Ada para kiai semuanya. Mumpung ada tim hadroh sayang kalau nggak dimanfaatkan, betul? Ya. Merah putih melekat di dada, isi dari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada, isi dari pancaran imannya. Di mana
Takbir. Masya Allah. Tadi Habib belum ceramah itu, masih mukadimah. Baru sekarang segmen ceramah yang terakhir ini. Siap mendengarkan? Tadi kita sudah berzikir, kita sudah sholawat, ya, kita sudah qasidah. Sekarang kita baru ceramah. Lah yang tadi ngapa, Beb? Lagi ngomel dikit. Ya, masyarakat SP8 mudah-mudahan hidupnya mapan. Masyarakat SP8 mudah-mudahan rizkinya melipat. Rizkinya insya Allah dilancarkan oleh Allah. Hidupnya mapan, hidupnya aman, sentosa, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Baik, sekarang kita online lagi pikiran dan hati kita. Serius mendengarkan. Jangan ada yang berbicara. Ibu-ibunya jangan ada yang sampai menangis. Dengarin, Bu. Di dalam Al-Quran, untuk menyikapi situasi dan kondisi yang kita tahu di televisi, Pak, sekarang, betul? Gempa, longsor, betul nggak? Di mana tuh, Pak? Wah, udah pada tahu, di Cianjur, Pak. Gempa, longsor, buminya protes, buminya demo, Pak. Buminya demo, bergerak. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu, dari kejadian-kejadian beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan kemarin? Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya di bumi Cianjur, keadaan mereka yang begitu miris, begitu sangat memilukan hati. Banyak daripada mereka yang terluka, korban nyawa dan lain sebagainya. Habis semua harta benda mereka. Ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga peringatan untuk kita, untuk masyarakat Sukaraja, untuk masyarakat SP8, untuk Kabupaten Ketapang, untuk yang ada di Pontianak, dan seluruhnya masyarakat yang ada di 14 kabupaten kota, yaitu Kalimantan Barat. Apa yang harus kita ambil dari hikmah yang terjadi baru-baru ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba tolong didengar, Bapak Ibu, semua tolong didengar, dijadikan catatan kecil di dalam rumah kita, di dalam hati kita, dan menjadi alarm peringatan untuk kehidupan kita semuanya. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ngomong kepada kita selaku hambanya. Allah ingin berbicara. Allah ingin mengajak kita berfikir. Allah sampaikan walau anna, dan jikalau sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu negeri, penduduk satu perkampungan dan satu wilayah, mereka beriman, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan takut kepada Allah, la fatahna, maka pasti kata Allah akan aku bukakan, akan kami bukakan barakatin minas sama, pintu keberkahan dari langit. Apa itu pintu keberkahan dari langit? Allah turunkan hujan. Hujannya tidak membuat banjir, hujannya tidak membawa bencana alam. Yang ada hujan yang turun membawa keademan, kedinginan, dan memenuhi dari setiap bak-bak kita yang ada di rumah, Bapak Ibu. Wal ardi, dan bumi, langit dan bumi akan dibukakan pintu keberkahan.
buminya tidak sampai gempa, buminya tidak sampai longsor, buminya tidak sampai demo. Akan tetapi apa yang terjadi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu berdusta. Siapa yang berdusta? Yaitu manusia yang ingkar kepada Allah, yang dia tahu jikalau mereka melakukan ketaatan dan kepatuhan serta beriman, maka Allah akan sayang, Allah akan jaga itu negeri, Allah akan jaga itu perkampungan, Allah akan jaga itu wilayah. Tetapi sebaliknya, jikalau maksiat itu bertubi-tubi Bapak Ibu, jikalau maksiat itu selalu kita kerjakan, ketaatan kepada Allah sudah tidak ada lagi. Jarang orang yang meramaikan masjid, jarang orang yang memakmurkan masjid, jarang adanya sholat, atau mereka yang diberikan harta benda, yang diberikan kemampuan finansial, usaha yang melimpah ruah, kemudian mereka tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak dan sedekah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Apa yang terjadi kata Allah, fa'akhadnahum, maka kami kembalikan daripada kemaksiatan itu, yaitu berupa malapetaka dan bencana, dan akan kami siksa mereka, akan kami buat hidupnya sulit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira firman Allah itu sudah terjadi belum Pak? Kita jangan menyalahkan siapa-siapa, kita salahkan diri kita masing-masing Pak. Berapa banyak dari kita yang mengaku muslim, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Rukun Islam itu hanya sekedar dihafal saja Pak. Rukun Islam ada 5. Yang satu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hanya sekedar hafalan di otak saja, tetapi praktek di dalam pelaksanaan rukun Islam, mohon maaf, banyak yang tidak melaksanakan. Betul apa tidak? Hidup kita hanya disibukkan dengan urusan dunia dan dunia. Maaf, hidup kita hanya disebutkan dengan urusan duit dan duit. Hidup kita hanya disibukkan dengan urusan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Allah, membuat kita malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan sudah berkata, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menghancurkan satu negeri, kami tidak akan menghancurkan satu perkampungan dan wilayah, kata Allah, kecuali kalau sudah kezaliman itu nampak. Di antara kezaliman kita yang kita lakukan apa? Kita sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan mengoreksi orang lain. Ayo kita kembali, qu anfusakum, kita kembali kepada diri kita. Pertanyakan diri kita, sudahkah kita melaksanakan sholat dengan istiqamah? Sudahkah masjid yang mentereng, yang besar, dibangun dengan biaya yang mahal, sudahkah kita makmurkan itu masjid? Dan berapa banyak ibu, suami-suami kita, bahkan jenengan yang diberikan harta benda melimpah ruah, rumah mewah, mobil mentereng, sudahkah kita ingat untuk mengeluarkan zakat mal? Sudahkah ingat kita untuk bersedekah? Sudahkah ingat kita untuk membagikan daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan berapa banyak di antara mereka yang diberikan orang tua, tetapi mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya yang terjadi Pak, inilah yang kita lihat sekarang ini. Ingat ya, kita mulai dari diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita, keluarga kita, daripada
api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mendapatkan daripada api neraka Allah, kita jaga dulu diri kita ini. Ayo Bapak Ibu yang masih malas-malas ibadah sholatnya, ayo. Allah memberikan waktu 24 jam kepada kita semuanya Bapak Ibu. Allah hanya minta sedikit saja. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Allah sudah mengatakan dalam An-Naba, aku jadikan siang untuk kalian bekerja, mencari nafkah, silakan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Aku jadikan malam di saat waktu maghrib untuk kalian mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Hilangkan urusan-urusan duniawimu. Berapa lama sih kita sholat, Pak? Paling banter, Pak, saya banter sholat itu, ya. Paling lama kalau dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan Al-Qur'annya, paling lama lah 10 menit. Itu sudah paling lama sholat itu, 10 menit. 10 menit kali 5 baru 50 menit, belum sampai satu jam, masih ada 23 jam 10 menit. Betul Bu? Untuk apa 23 jam 10 menit itu waktu kita? Allah hanya minta 50 menit. Dalam 1 menit, dalam 10 menit itu satu sholat, seandainya itu paling lama. Tapi nyatanya apa yang terjadi, Pak? Banyak apa tidak daripada manusia yang mengaku beriman meninggalkan sholat? Allah berikan harta, sampai diberikan sehat oleh Allah, sampai mampu mengendarai mobil, membawa motor, sampai mampu membuka usaha-usaha. Di saat harta itu sudah dilipat gandakan oleh Allah dengan hasil keuntungan, maka Allah tagih 2,5% dari zakat kita, zakat mal. Dalam hadis yang lain dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, di situ ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaharal fasad fil barri wal bahr biman'iz zakah." Kerusakan dan kehancuran yang ada di atas darat dan lautan itu disebabkan karena menahan zakat. Jangan disalahkan mereka-mereka yang medit, mereka-mereka yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang tidak mau mengeluarkan daripada infak sedekahnya. Jangan disalahkan kalau Allah akan menguji daripada hartanya. Cara Allah itu banyak, Pak. Tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mensiasati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ahli untuk mensiasati makhluknya. Sehebat apapun manusia untuk coba-coba bermain kepada Allah, Allah pun jauh lebih hebat untuk bermain kepada mereka. Di saat ada orang, mereka diberikan harta benda yang cukup, kemudian diajak untuk baik, mengeluarkan sebagian hartanya, dia nggak mau. Maka dengan cara Allah, Pak, dengan cara Allah gimana, Habib? Banyaklah. Allah buat dia susah, tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong ini Pak Bu ya, Bu, Habib boleh pesan enggak? Kalau suaminya mengeluarkan infak sedekah, apalagi zakat, didukung ya Bu. Bukan digendong, didukung. Ya. Ayo Bang, ingatkan. Ini bulan kita keluarkan sedekah yuk. Ini bulan kita keluarkan zakat yuk. Itu banyak anak-anak yatim, itu banyak orang yang tidak mampu. Mungkin ada pesantren atau pondok yang memerlukan bantuan, sekalipun kiainya nggak minta, kiainya nggak membuat proposal, tapi kita sadar bahwa ini adalah amal jariah kita untuk menyelamatkan kita dari siksaku
dari siksa kubur. Saya mau bertanya kepada jenengan semua, yang dimaksud kita orang kaya itu siapa sih? Orang kaya itu ada dua. Orang kaya yang mana hatinya selalu baik kepada orang lain, dan yang kedua orang kaya yang dia selalu banyak menanam amal jariah di dalam kehidupannya. Itu orang kaya, Pak. Makanya orang yang sering bersedekah, orang yang sering membantu orang lain, hidupnya tidak akan pernah susah. Walaupun dari kasat mata uang yang diberikan itu berkurang di tabungannya, tetapi pada hakikatnya rizkinya bertambah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini nunggu kaya baru sedekah. Kenapa kamu nggak sedekah? Oh, toko saya belum besar, toko saya masih kecil, untungnya baru ribuan, untungnya baru ratusan, belum jutaan. Jangan nunggu kaya Bapak Ibu kalau mau sedekah itu. Apa yang ada di kantong kita, selama ada orang memerlukan dan membutuhkan, maka kita berikan. Insya Allah dengan seperti itu hidup kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu. Hidup kita akan dimakmurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Ini peringatan daripada Allah untuk kita semuanya. Ya, ayo sekarang kita membangkitkan semangat kita semuanya untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malas-malas sholatnya, ayo rajin sholatnya. Yang malas-malas mengeluarkan zakat, infak, sedekah, mulai saat ini, dan mudah-mudahan sampai kita mati nanti kita rajin untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan yang paling penting, yang memiliki kedua orang tua atau salah satu daripada orang tua, hormati orang tuamu. Jangan kau berbuat durhaka kepada beliau. Salah seorang habib yang berada di kota Johor, Pak, di Malaysia, Al-Habib Noh bin Ja'far. Ini beliau seorang wali Allah. Apa yang beliau sampaikan? Apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan kepada murid-muridnya, kalian mau tahu kenapa terjadinya bencana ini, terjadinya malapetaka ini? Yang paling terbesar, kata beliau, adalah kedurhakaan anak kepada kedua orang tua, kata beliau. Berapa banyak anak-anak yang hidupnya mewah dengan istrinya, dengan keluarganya, tetapi membiarkan hidup orang tuanya dalam keadaan susah. Berapa banyak anak yang dibesarkan oleh orang tua tetapi mengecilkan daripada orang tuanya yang di rumah. Ayo, ini kita yang punya orang tua, sudah berapa jasa ataupun berapa banyak kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kalau belum itu kita laksanakan, jangan harap hidup kita akan aman. Sekalipun jenengan kita semua banyak harta, banyak uang, hidup melimpah ruah, tetapi kalau orang tua kita sia-siakan, orang tua kita biarkan, Allah akan murka. Ingat sabda Rasulullah, ridallah fi ridha walidin wa suhtullah fi suhtihima. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Apalagi kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Terlebih-lebih jikalau orang tuamu itu dalam keadaan sudah lanjut usia, orang tuamu sudah tua, ayolah berbuat baik kepada mereka. Fala taqul lahuma uff, jangan kau berkata ah kepada orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kau membentang mereka. Wa qul lahuma, katakan kepada mereka qaulan karima, perkataan yang baik. Yang masih punya orang tua di rumah, Pak, Bu, ayo kita rawat ya. Silakan. Yang masih punya orang tua, rawat orang tuanya. Apapun kondisi dan situasi orang tua kita, kita ini bisa sukses karena orang tua. Kita ini bisa sukses karena orang tua. Tidak akan pernah mungkin anak itu bisa sukses tanpa doa, usaha, upaya daripada perjuangan orang tuanya.
Coba tunjuk tangan orang tuanya yang masih hidup, angkat tangan. Semua yang masih hidup. Pak, ayo enggak apa-apa. Saya orang tua tinggal satu, yaitu abah. Umi saya sudah wafat. Ayo. Nih orang tua kita masih hidup, ayo kita jaga mereka ya. Kalau kita punya duit, kita beri orang tua. Jangan berbentuk sedekah, tapi berbentuk hadiah. Ya, itu kalimat yang baik. Kalau kita punya uang, Pak, ini hadiah untuk Bapak. Tidak seberapa Pak, dengan perjuangan dan usaha Bapak membesarkan saya. Ini sebagai tanda cinta saya kepada Bapak, kepada ibu, terutama yang memiliki orang tua perempuan. Hormati itu orang tua. Surga, jangan kita sibuk-sibuk untuk mencari surga. Tuh, surgamu berada di kaki kedua orang tuamu. Jangan sibuk-sibuk kita mencari wali sana, wali sini, mencari keberkahan sana, keberkahan sini. Tuh, orang tua kita adalah wali yang paling utama di rumah kita. Kalau ingin meminta doa mustajab, jangan kau sibuk untuk mencari wali. Itu orang tuamu, doanya mustajab. Kau bawa itu air, kau minta, kau buka itu tutup botolnya, kau dekatkan ke mulut orang tuamu. Enggak perlu orang tuamu itu berdoa, cukup meniup itu air. Itu jauh lebih barokah daripada kita sibuk ke sana ke sini mencari daripada orang-orang soleh. Tuh orang tua kita. Ya Pak, Bu ya. Jaminannya Nabi Muhammad, Bu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Man asbaha murdiyan liwalidayhi musqitan li fa'ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi harinya, barang siapa di kesempatannya itu dia mencari keriduan orang tua, sekalipun dia berbuat salah kepada Allah, dia lalai kepada Allah, tapi dia mendapatkan ridha dari perbuatan baiknya kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dia. Namun sebaliknya, waman asbaha murdiyan li musqitan li fa'ana anhu sakhit. Barang siapa yang di pagi harinya dia taat ibadah, tahajudnya enggak tinggal, sholat malamnya enggak tinggal, memakmurkan masjid, rajin baca Qur'annya, tetapi durhaka sama ibu bapaknya, kata Allah, maka aku murka kepada dia. Ayo adik-adik, dengarkan nih Ustadz ngomong ya, yang masih punya orang tua, terutama yang adik-adik kecil nih ya, yang sudah SD, SMP, yang sudah SMA, yang SDM-nya sudah bisa memilah-memilih mana yang harus kita berbuat baik, mana yang tidak. Ayo ini dengan tausiah ini untuk mengarahkan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak yang lebih baik dengan kita, dan kita juga menjadi percontohan Pak, Bu. Jangan kita menyuruh anak kita sholat Pak, Bu. Jangan kita menyuruh anak kita berbuat baik sementara orang tuanya malas. Betul tak? Nyuruh anaknya sholat tapi orang tuanya sibuk main handphone. Nyuruh orang anaknya sholat, pergi ke masjid, tapi bapaknya masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tidak akan mungkin pernah taat itu anak, karena percontohan anak adalah orang tua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang barakah. Kita doakan para orang-orang tua kita, para romo-romo nyai kita semua, Pak Kiai, Ibu Nyai, semuanya, para orang-orang tua kita semuanya. Mungkin di sini ada hadir aparatur pemerintah dari Polri maupun TNI, dan semuanya para pejabat kita yang hadir juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barakah, hidup yang taat, hidup yang sehat, hidup yang makmur, rezeki yang mapan. Khususnya masyarakat yang berada di SP8, mudah-mudahan pekerjaannya dimudahkan urusannya oleh Allah, dan mudah-mudahan pekerjaannya menghasilkan keberkahan untuk bisa saling berbagi kepada siapapun. Dan pada umumnya masyarakat yang berada di Sukaraja, mudah-mudahan semuanya jadi raja insyaallah. Ya, jadi orang yang besar, jadi orang yang besar di mata Allah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para panitia yang telah mensukseskan acara pada hari ini, insyaallah akan dipandang oleh Nabi Muhammad. Jadi panitia-panitia yang memasang tarop, yang memasang tenda, yang merapikan kursi untuk para ulama, para kiai, yang memasang terpal, ini mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad dimulai dari orang yang paling kecil dalam melakukan kebaikan.
Jangan dianggap remeh orang yang memasang tenda, memasang terpal, memasang acara, membuat acara ini bisa sukses. Jangan dianggap remeh. Ya, orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad adalah orang yang paling kecil di dalam melakukan kebaikan sampai besar. Insya Allah mereka semuanya masuk di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, doakan Habib Fahmi. Ya, Habib Hussein juga adik saya, doakan semoga kami selalu istiqomah, selalu menjadi orang baik dan tidak pernah merasa baik. Kita jadi orang yang baik harus, tapi jangan merasa baik. Ya, itu. Ya, orang yang paling baik adalah orang yang tidak pernah merasa baik. Ya, merasa dirinya selalu kurang. Doakan kami, doakan pesantren Rodatul Muhibbin. Ya, mudah-mudahan barokah. Mungkin anak-anaknya nanti tamat SD, ya, kepengen ke kota belajar dengan kami, mengabdi kepada kami, silakan. Ya, setelah Idul Fitri nanti 10 hari Lebaran Idul Fitri, silakan mau mendaftar di pondok pesantren kami. Pendaftaran terbatas, ya, hanya 70 orang saja. Ya, silakan. Mudah-mudahan ada cikal bakal bibit-bibit orang-orang soleh dari SP8 dan pada umumnya yang berada di Sukaraja. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Karena sudah banyak yang kipas-kipas, ini pertanda bahwa acara harus diselesaikan. Kita harus memaklumi keadaan perempuan, Pak. Perempuan kalau sudah ngerajuk, Pak, repot. Betul, Pak? Betul, Pak? Kira-kira kalau perempuan kalau udah ngerajuk repot nggak? Repot urusannya, ya, karena mereka ini memegang kunci pin kita. Betul? Yang megang kan istri kan? Yang memegang apa? Kode pin, password. Ah, itu kan istri, betul? Makanya kita doakan mereka ini para istri-istri soleha semuanya. Ibu, Habib pesan terakhir, jadi istri yang baik ya. Tidak boleh melawan suami, ibu ya. Pada intinya perempuan gak pernah salah, Bu. Perempuan tuh jarang salah. Tapi ibu harus sadar diri juga. Ya, mentang-mentang gak pernah salah, jangan cari masalah. Ya, Bu. Kepengen masuk surga, ibu? Coba saya mau tanya ibu-ibu yang kepengen masuk surga, angkat tangan, semua angkat tangan. Yang merasa perempuan, angkat tangan. Belum saya suruh turun, jangan turun. Angkat tangan dulu. Bu, syarat masuk surga ada yang tahu nggak? Yang pertama harus beramal soleh. Yang kedua harus mati dulu. Lah, betul kan, Pak? Lah, sekarang kita amal soleh, terus balasnya gimana? Dikum. Tapi panjang umur semua, panjang umur. Sehat walafiat. Mau diberi resep panjang umur enggak? Mau diberi resep wajahnya baby face enggak? Ibu tahu enggak sih baby face itu apa? Awet muda, bukan awet tua, awet muda. Suaminya betah di rumah mau enggak? Ya, betah di rumah artinya kerja juga. Jangan betah di rumah enggak kerja, repot juga. Bu, jaga wudhu ya, Bu. Jaga wudhu. Yang kedua, banyak senyum kepada orang lain. Artinya jangan senyum-senyum sendiri, atau jangan tebar senyum. Apalagi laki-laki yang bukan mahram. Senyum kepada suami, senyum kepada mertua, senyum kepada orang tua, senyum kepada anak, senyum kepada sahabat-sahabat sesama ibu. Ya, Bu ya. Jangan kita tampakkan masalah kita kepada orang lain, tampakkan masalah kita kepada Allah. Insya Allah awet muda, panjang umur. Amin. Bapak mau panjang umur, Pak? Mau sehat walafiat? Resepnya satu, Pak. Resepnya satu. Ya, rajin-rajin ibadah, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya, saya punya nenek, Pak. Namanya Hubaba Anisa Al-Haddad. Sekarang beliau sedang dalam proses pemulihan. Kita doakan beliau. Umurnya 107, Pak. Alhamdulillah baca Al-Quran nggak pakai kacamata, Pak.
Masih sehat walafiat beliau. Saya tanya amalannya apa nih? Amalannya itu taat ibadah kepada Allah, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, itu saja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan barokah kita semuanya. Dan terima kasih banyak kepada para panitia. Kemarin yang jemput saya siapa ya namanya? Mas Wawan, terima kasih banyak Mas Wawan. Saya lewat Pak, Masya Allah. Cerita sedikit, jangan direkam. Ini saya kemarin lewat, boleh cerita ya? Boleh? Perjalanannya nikmat. Saya dari Kendawangan Pak, masuk ke sini saya asli tidur. Makanya saya bilang nikmat. Adik saya Habib Hussein gak bisa tidur, gini-gini badannya. Itulah sedikit kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Kelebihan apa Beb? Mau jalannya gimana modelnya, tetap Habib Fahmi tidur. Kelebihan apa kekurangan itu? Tidak ada kelebihan lain, kelebihan tidur. Masya Allah. Sampai di SP8 disambut, dikawal oleh Banser, dikawal oleh panitia, disambut oleh Abah Uun. Masya Allah. Saya masuk ke sini kayak masuk surga Pak. Orangnya ramah-ramah, ganteng-ganteng, gagah-gagah semuanya. Insya Allah semuanya baik-baik. Ya amin ya rabbal. Jangan sampai pikir begini, Habib Fahmi masuk ke sini jerak apa enggak ya? Enggak. Enggak, tapi mudah-mudahan jalannya aman nanti ke depannya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya hari ini langsung pamit. Mungkin setelah selesai acara kami kembali sebentar, langsung pamit ya Pak. Doanya Pak ya. Titip doa untuk Habib Fahmi dan keluarga. Titip doanya satu, jadi orang baik dan husnul khatimah. Itu saja dari kami. Saya minta doanya dari untuk biar Habib Hussein adik saya yang baca doa. Semoga majelis ini menjadi barokah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة بالدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفعة الحساب. ربنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولما أحسن إلينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد